Gimana sebenarnya kehidupan seorang pembunuh bayaran di dalam kartel Meksiko? Bukan versi yang sering-sering kita lihat di serial Netflix dan juga bukan cerita glamor yang dibesar-besarkan di lagu-lagu narko corrido. Karena kenyataannya dunia itu jauh lebih gelap daripada yang kebanyakan orang bayangin. Di sana kagak ada loyalitas abadi, kagak ada hidup mewah tanpa akhir, dan kagak ada kata aman. Yang ada justru rasa takut yang terus nempel setiap hari, perintah yang gak bisa ditolak, dan garis tipis antara tetap hidup atau tiba-tiba ngilang tanpa jejak. Nah, jadi di video kali ini kita bakal masuk ke dunia yang hampir kagak ada orang bisa keluar darinya dalam keadaan yang sama, yaitu dunia kartel. Dunia tempat ribuan anak muda direkrut, dibentuk, lalu perlahan dihancurkan oleh sistem yang sejak awal emang dirancang buat ngorbanin mereka. Kita bakal ngebahas gimana kartel menarik anggota baru, kayak apa kehidupan sehari-harinya mereka, dan kenapa dalam banyak kasus akhir hidup mereka sebenarnya udah ditulis bahkan sejak hari pertama mereka masuk. Kalau kita ngomongin anggota kartel atau sikario, banyak orang tuh langsung ngebayangin sosok pria bersenjata lengkap, naik mobil mahal, dikelilingin uang dan kekuasaan. Tapi yang jarang dibahas adalah gimana mereka bisa masuk ke dunia itu sejak awal. Karena dalam banyak kasus mereka tuh sebenarnya bukan masuk karena benar-benar memilih. Kebanyakan itu justru masuk lewat kombinasi dari tekanan hidup, manipulasi, dan janji-janji yang sengaja dibentuk buat kelihatan terlalu bagus untuk ditolak. Kartel ngerti banget cara mainin situasi. Mereka datang ke tempat-tempat yang penuh kemiskinan, minim pekerjaan, pendidikannya buruk, dan negara yang nyaris kagak hadir di kehidupan masyarakatnya. Di tempat kayak gitu, kartel mulai kelihatan bukan sebagai organisasi kriminal lagi, tapi sebagai jalan keluar buat mereka. Mereka nawarin uang cepat, status, identitas, bahkan rasa memiliki. Rasa untuk tempat untuk kembali lah gitu. Dan buat anak muda yang tumbuh tanpa banyak pilihan, tawaran kayak gitu bisa kerasa kayak satu-satunya kesempatan untuk keluar dari kehidupan mengenaskan mereka ini Ditambah lagi kurangnya pendidikan itu bikin banyak orang kagak bener-bener ngerti konsekuensi jangka panjang dari dunia yang mereka masukin. Yang mereka lihat cuman hasil akhirnya, duitnya banyak, mobilnya mahal, senjata, cewek, rasa dihormatin, dan narasi soal uang itu gampang dapetinnya. Ini tuh jadi salah satu alat perekrutan paling efektif yang pernah ada. Masalahnya kartel ini cuma nunjukin bagian enak-enaknya aja. Mereka tuh gak pernah nunjukin rasa takut yang harus dirasain setiap hari. Mereka nggak pernah cerita soal paranoia, pengkhianatan internal, hukuman brutal, atau fakta bahwa sebagian besar anggota kartel itu nggak hidup cukup lama buat nikmatin semua kemewahan yang dijanjiin tadi. Yang dipromosiin itu selalu ilusi kejayaan, sementara harga aslinya disembunyiin rapat-rapat. Di awal banyak anggota baru emang dapat bayaran yang jauh lebih besar dibanding pekerjaan legal manapun di lingkungan mereka, dan itu bikin mereka percaya kalau semua resiko ini layak dijalanin. Tapi seiring waktu semuanya mulai berubah tuh. Uang yang awalnya kerasa kayak kebebasan perlahan berubah jadi alat kontrol. Mulai muncul tuh hutang internal, hukuman, ancaman, dan aturan yang bikin mereka sadar kalau organisasi ini tuh bukan tempat kerja biasa, ini jebakan. Dan saat akhirnya muncul pikiran buat keluar, biasanya semuanya udah terlalu terlambat. Karena pada titik itu mereka tuh udah punya terlalu banyak musuh, mereka tahu terlalu banyak hal, dan keluar dari kartel bukan cuman ngebahayain dirinya sendiri, tapi juga keluarga mereka. Dalam banyak kasus, disersi ini dianggap pengkhianatan yang hukumannya adalah kematian Jadi banyak orang akhirnya tuh tetap bertahan bukan karena loyalitas tapi karena takut. Dan yang lebih disturbing lagi gak semua orang itu bahkan direkrut secara sukarela. Ada banyak kasus yang terdokumentasi tentang perekrutan paksa dan lowongan kerja palsu serta penculikan, terutama di daerah pedesaan atau wilayah yang udah dikuasain kartel. Anak-anak muda dijanjiin pekerjaan biasa, transportasi, atau gaji tinggi gitu. Tapi begitu mereka datang, semuanya berubah. Mereka dipaksa masuk ke organisasi lewat ancaman terhadap diri mereka sendiri atau keluarga mereka. Dan setelah masuk, hampir kagak ada jalan keluar lagi. Salah satu contoh paling mengerikan soal ini terjadi di sebuah ranch di Teuhidclan yang ditemukan di Meksiko tahun lalu. Tempat itu diduga dipakai sama Jalisco New Generation Cartel atau CGNG buat merekrut banyak orang lewat tawaran kerja palsu. Tapi yang lebih serem, lokasi itu juga
diduga dipakai buat ngilangin orang-orang yang nolak bergabung. Dan yang bikin situasinya makin gila, tempat kayak gitu diduga bisa beroperasi cukup lama tanpa intervensi serius dari pemerintah, dari pihak berwenang. Dan disitulah sebenarnya akar masalahnya tuh berada, karena dunia kartel itu nggak tumbuh dari ruang kosong, bre. Organisasi kayak gini itu hidup dari ketimpangan sosial, sistem pendidikan yang lemah, pekerjaan dengan upah yang rendah, dan budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saat negara itu gagal ngasih rasa aman, keadilan, atau kesempatan hidup yang layak, kartel masuk buat ngisi kekosongan itu. Mereka datang tuh bukan cuma bawa senjata, tapi juga bawa sesuatu yang lebih berbahaya, yaitu harapan palsu. Makanya peran seorang Sicario itu sebenarnya bukan cuma soal individu yang memilih jadi kriminal. Dalam banyak kasus, mereka ini adalah hasil dari lingkungan yang perlahan ngedorong ribuan anak muda menuju sesuatu yang kelihatannya kayak satu-satunya jalan yang tersedia. Dan memahami hal ini bukan berarti membenarkan tindakan mereka ya, tapi seenggaknya itu ngebantu kita ngerti kalau di balik setiap senjata biasanya itu ada cerita panjang tentang kemiskinan, manipulasi, dan janji yang hampir kagak pernah benar-benar ditepatin. Dan semua itu diperparah sama pengaruh budaya yang terus bekerja secara diam-diam. Karena perekrutan kartel itu nggak selalu terjadi lewat ancaman, bre. Kadang orang juga datang sendiri. Mereka tumbuh dalam lingkungan media yang terus mempopulerkan satu sisi tertentu dari dunia narkoba, sisi yang glamor, sisi yang penuh uang, kuasa, dan rasa hormat. Dan salah satu alat terbesar yang menyebarkan narasi itu adalah genre musik narko corrido. Di lagu-lagu itu, bandar narkoba sering digambarin sebagai simbol kesuksesan dan mobilitas sosial. Liriknya ngomongin uang, perempuan, senjata, loyalitas, dan kehidupan mewah. Tapi anehnya mereka nih hampir nggak pernah cerita soal bagian terpentingnya. Mereka tuh nggak pernah tuh di lirik-liriknya tuh ngomongin rasa takut permanen yang harus dirasain setiap hari. Mereka juga nggak pernah cerita soal gimana anggota kartel bahkan nggak bisa percaya sama orang di kelompok mereka sendiri. Dan mereka juga nggak pernah tuh nunjukin gimana sebagian besar cerita itu sebenarnya berakhir dengan cara yang brutal. Karena narko corrido ini cuma nunjukin satu momen kecil dari keseluruhan cerita, momen ketika seseorang terlihat seperti raja. Padahal yang kagak mereka tunjukin adalah apa yang terjadi setelah lagu itu selesai. Dan di dalam narasi glamor itulah muncul beberapa nama yang selama bertahun-tahun kelihatan seolah nggak tersentuh, bre. Nama-nama kayak El Chino Anthrax, El Nini, sampai Joaquin El Chapo Guzman perlahan berubah jadi simbol budaya kartel modern. Tapi ironisnya, bre, orang-orang lebih kenal mereka bukan karena kenyataan hidupnya mereka, melainkan karena bagaimana mereka dipresentasikan ke publik. Yang dilihat orang-orang cuman bodyguard bersenjata, mobil mewah, pesta, jam tangan mahal, kedekatan dengan kekuasaan, dan foto-foto di media sosial yang kelihatan kayak kehidupan tanpa batas. Dan buat banyak anak muda yang tumbuh tanpa harapan, semua itu nggak terlihat kayak kriminalitas, itu kelihatan kayak kesuksesan. Masalahnya hampir nggak pernah ada yang nunjukin gimana cerita mereka ini sebenarnya berakhir lagi-lagi kan. Karena seperti yang udah sering gue bahas, di dalam kartel itu, bre, nggak ada yang namanya karir panjang. Yang ada tuh cuman pergantian terus-menerus gitu. Hari ini orang bisa aja jadi orang paling ditakutin di organisasinya, tapi besok dia tuh bisa aja dihianatin, ditangkap, disiksa, atau ditemuin mati di pinggir jalan. Dan anehnya akhir kayak gitu hampir selalu datang cepat atau lambat. Tapi tentunya bagian itu nggak laku kan kalau dijual. Nggak ada tuh lagu narko corrido yang fokus cerita soal paranoia, trauma, atau rasa takut tidur setiap malam karena takut ditembak saat mata terpejam. Yang viral selalu cuman gambaran gangster jutawan yang hidup penuh kemewahan, dan lama-lama budaya narko ini berubah jadi perpanjangan tangan dari sistem kriminal itu sendiri. Dia ngisi kekosongan yang ditinggalin sama kemiskinan, kurangnya figur panutan, dan hilangnya harapan soal masa depan. Akibatnya kriminalitas perlahan gak lagi dilihat sebagai peringatan, tapi sebagai pilihan hidup yang realistis. Dan saat kenyataan ini akhirnya menghantam mereka, biasanya semuanya udah terlambat buat dibalikin. Salah satu contoh yang paling disturbing soal kenyataan ini adalah kasus dari Edgar Jimenez Lugo yang lebih dikenal dengan nama El Ponchis. Lebih dari 10 tahun lalu, dunia itu sempat geger waktu seorang anak berusia 14 tahun diperlihatkan ke publik sebagai pembunuh bayaran anak-anak. Bayangin, bre, umur segitu kebanyakan orang bahkan masih mikirin sekolah atau main sama teman-temannya kan. Tapi anak ini justru udah hidup di dunia eksekusi dan kekerasan. Yang bikin kasusnya tuh makin mengerikan adalah gimana El Ponchis ini kemudian menceritakan proses perekrutannya dengan nada yang nyaris dingin tanpa emosi. Dan kayak dirinya, sebenarnya ada banyak banget mantan anggota kartel muda lain yang akhirnya bersaksi kalau kehidupan di dalam organisasi kriminal itu
sama sekali nggak kayak yang sering digambarkan media atau musik. Dan mungkin salah satu hal paling brutal yang jarang dibahas adalah kondisi hidup mereka sehari-hari, bre. Di titik ini, beberapa footage yang muncul itu berasal dari karya populer Front. Dan jujur aja, bre, jarang ada itu dokumenter yang bisa nunjukin kondisi dunia kartel sementah itu dari dalam. Karena ketika kebanyakan media ini sibuknya tuh fokus ke aksi tembak-tembakan atau sosok bandar besarnya, populer Front ini malah nunjukin kehidupan para anggota level bawah yang seringkali jauh dari kata glamor. Kenyataannya, kemewahan yang sering dipamerin di media sosial itu cuma dinikmatin segelintir orang di organisasi. Dan bahkan dari segelintir itu pun banyak yang gak hidup cukup lama buat bener-bener menikmati semuanya. Mayoritas anggota kartel itu justru tersembunyi di pegunungan, tinggal di tempat-tempat terpencil dengan kondisi yang sangat buruk. Dalam dokumenter mereka kelihatan jelas gimana banyak anggota kartel harus jalan berhari-hari melewati medan ekstrim, hidup tanpa kebersihan yang layak, sakit tanpa pengobatan memadai, tidur di tempat seadanya, dan bertahan di tengah dingin, lapar, serta rasa cemas yang terus menghantui setiap saat. Dan disitulah ilusi dari dunia kartel ini mulai runtuh, karena nggak semua yang terlihat berkilau itu emas, bre. Banyak video di media sosial yang nunjukin langsung kan tempat tinggal dari para anggota kartel level bawah, tempat tidur tuh seadanya, bangunan improvisasi di tengah hutan, makanan kalengan atau makanan instan, dan kehidupan yang jauh lebih mirip sama camp bertahan hidup daripada kerajaan kriminal mewah. Belum lagi berbagai laporan juga nunjukin kalau gaji anggota kartel itu terus menurun selama bertahun-tahun. Perang melawan narkoba yang berlangsung tanpa akhir justru nyiptain lingkungan eksploitasi baru bagi orang-orang yang ada di level bawah organisasi. Hari ini seorang Sicario mungkin aja bisa ngasilin sekitar 350 sampai 2000 dolar per bulannya, tergantung posisi dan seberapa penting dirinya tuh di organisasi. Dan yang paling menderita biasanya adalah mereka yang ditempatkan di pegunungan. Mereka tuh dapat kondisi hidup paling buruk, resiko paling tinggi, tapi bayarannya paling rendah. Bahkan dalam beberapa kasus mereka cuma dibayar sesuai seberapa murah hati atasan mereka saat itu. Dibayarnya pakai rasa ikhlas, anjir. Jadi bisa ya tuh dibayar cuman pakai makasih, anjir. Jadi kalau dipikir-pikir, banyak dari mereka sebenarnya hidup tuh kayak tentara yang sekali pakai gitu loh. Bisa diganti kapan aja. Tapi kerusakan terbesar dari dunia ini sebenarnya bukan cuma soal kemungkinan mati atau di penjara, karena bahkan kalau mereka berhasil selamat pun banyak yang keluar dengan kerusakan permanen yang kagak kelihatan dari luar. Salah satu harga pertama yang harus mereka bayar adalah hilangnya kebebasan pribadi sepenuhnya. Dan ironisnya itu terjadi bahkan sebelum mereka masuk penjara, bre. Banyak anggota kartel hidup di bawah pengawasan internal terus-menerus. Mereka punya jadwal yang dipaksa, perpindahan lokasi yang kagak bisa ditolak, perintah yang wajib dijalanin, dan kehidupan yang sepenuhnya dikontrol sama organisasi. Mereka nggak bisa bilang kagak, nggak bisa bebas pergi, bahkan kagak bisa nentuin hidup mereka sendiri lagi. Pada titik itu, bre, mereka sebenarnya udah nggak benar-benar hidup sebagai individu kan. Mereka tuh cuman aset organisasi yang suatu hari bisa aja kemungkinan besar bakal dibuang juga. Dan di dunia kayak gitu, bre, kepatuhan bukan lagi soal moral atau pilihan pribadi. Kepatuhan ini adalah syarat dasar untuk tetap hidup di sana. Karena di dalam kartel, satu keputusan yang salah aja bisa langsung berubah jadi hukuman mati. Nggak ada ruang buat debat, nggak ada ruang buat nolak perintah, dan nggak ada jaminan kalau orang yang hari ini manggil lu brother, besok nggak bakal jadi orang yang narik pelatuk ke kepala lu sendiri. Makanya rasa percaya itu hampir nggak pernah bener-bener ada di sana. Orang-orang yang makan bareng lu hari ini bisa aja dapat perintah buat ngabisin lu besok pagi. Dan di lingkungan kayak gitu, paranoia akhirnya berubah jadi mekanisme bertahan hidup. Tidur sambil megang senjata, refleks panik tiap dengar suara kecil, selalu ngerasa diawasin, selalu curiga sama sekitar. Lama-lama semua itu jadi normal. Dan mungkin itulah bagian paling mengerikan dari semuanya, ketika rasa takut permanen itu mulai kerasa biasa untuk mereka. Seiring waktu, kerusakan emosional mulai muncul secara perlahan. Banyak anggota kartel masuk ke dunia itu saat umur mereka masih sangat muda, kayak kasusnya yang tadi itu kan. Dan di usia ketika seseorang ini seharusnya belajar tentang kehidupan normal, mereka tuh justru dipaksa melihat penyiksaan, pembunuhan, ancaman, dan kekerasan ekstrim hampir setiap harinya, bre. Akibatnya banyak yang akhirnya tuh kehilangan sensitivitas emosional. Ada yang mulai mati rasa, ada yang menekan rasa bersalah mereka sedalam mungkin, dan ada juga yang akhirnya mengalami kehancuran mental total. Dan di titik itu, narkoba atau alkohol seringkali bukan lagi dipakai untuk hiburan. Banyak dari mereka menggunain zat-zat tersebut cuman buat tetap bisa berfungsi di lingkungan yang udah terlalu brutal buat diproses secara normal. Kadang itu jadi alat pelarian,
pencarian, kadang jadi alat kontrol dari organisasi, dan kadang cuman satu-satunya cara supaya mereka bisa tidur tanpa dihantui rasa takut atau bayangan orang-orang yang pernah mereka lihat mati. Tapi efek dari kehidupan ini tuh nggak berhenti di diri mereka sendiri, keluarga mereka juga ikut kena dampaknya. Jadi seorang Sicario otomatis itu ngebuat orang tua, pasangan, bahkan anak-anak mereka ikut berada dalam bahaya bre. Ancaman, perpindahan paksa, dan isolasi sosial jadi hal yang umum. Banyak yang akhirnya tuh mutusin buat menjauh dari keluarganya sendiri demi ngelindungin mereka juga. Dan ironisnya keputusan itu justru bikin mereka perlahan kehilangan semua koneksi manusia yang masih tersisa dan genuine buat mereka. Pada akhirnya banyak dari mereka ini hidupnya sendirian lagi. Dan mungkin salah satu kenyataan paling pahit yang jarang dibahas adalah fakta bahwa di dunia kartel kagak ada pensiun. Nggak ada tuh akhir hidup yang damai, nggak ada rumah besar tempat mereka nikmatin masa tua sambil santai ngitung uang hasil kejahatan mereka. Umur di dunia itu bukan tanda stabilitas, justru semakin lama seseorang hidup di dalam organisasi, semakin besar kemungkinan dia bakal diganti. Karena dalam logikanya kartel, manusia dinilai berdasarkan seberapa bergunanya mereka. Dan saat seseorang ini udah nggak berguna lagi, dia tuh berubah jadi masalah. Sementara masalah di dunia itu biasanya kan nggak diselesaikan lewat diskusi ya, tiba-tiba hilang aja. Kalau kita lihat keseluruhan gambarnya bre, kontrasnya sebenarnya brutal banget. Kehidupan seorang pembunuh bayaran jauh dari gambaran soal kekuasaan dan kemewahan yang sering dijual di internet. Lagi-lagi cuman segelintir orang, cuman atas-atasnya doang yang bener-bener nikmatin kemewahan itu. Ini sebenarnya adalah jalan pendek dan tertutup yang dirancang buat ngabisin orang-orang yang masuk ke dalamnya. Janji soal uang cepet, rasa dihormatin, dan kenaikan status sosial cuman dipakai sebagai umpan. Tapi begitu seseorang masuk, realitas mulai nunjukin aturan aslinya. Patuh, bertahan hidup, dan menghilang ketika udah kagak dibutuhin lagi. Dan ironisnya banyak tuh nama besar yang dulu dipuja sebagai simbol kesuksesan kartel justru akhirnya ngebuktiin satu kenyataan yang sama. Di dalam organisasi kriminal hampir nggak ada akhir yang benar-benar berjaya. Loyalitas itu rapuh bre, kekuasaan cuman pinjaman sementara, dan waktu selalu berjalan menuju akhir yang sama, ditangkap, dikhianatin, dibunuh, atau dilupain. Yang menarik, akhir-akhir tragis itu biasanya terjadi dalam diam, nggak seramai propaganda budaya yang datang sebelumnya, nggak seviral lagu-lagu narkokorido yang memuliakan kehidupan kartel. Dan mungkin justru disitulah letak ironi terbesarnya, karena suara paling keras dari dunia kartel selalu datang di awal, sementara kenyataan paling jujurnya baru muncul di bagian akhirnya. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.